Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Biasanya pada hari Minggu selalu saya isi untuk mengulas Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Untuk saat ini saya teruskan saja untuk mengulas partai-partai yang terjadi di Grand Chess Tour 2022 Super United Rapid dan Blitz Kroasia kawan. Kita libur untuk minggu ini, besok hari Selasa kita akan lanjut untuk melihat Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Dan Grand Chess Tour 2022 seri United Rapid dan Blitz Kroasia ini sudah memainkan sesi Blitz yang pertama kawan. Nanti malam berlanjut ke sesi Blitz kedua, merupakan hari terakhir. Untuk sementara, posisi klasemen ini dipimpin oleh Magnus Carlsen kawan dengan perolehan 18 poin. Ini hasil dari 11 poin dari permainan Rapid dan 7 poin dari permainan Blitz pada hari pertama. Pada permainan Rapid kawan, posisi Magnus Carlsen ini di bawah Jordan Van Foreest menempati posisi kedua, mendapatkan 3 kali kemenangan, 5 kali remis dan 1 kali kalah dari Shahriar Mamedyarov kawan di babak kelima dalam permainan Rapid. Sedangkan pada sesi Blitz, Magnus Carlsen ini mendapatkan 7 kali kemenangan, tidak bermain remis, hanya mengalami 2 kali kekalahan, mendapatkan 7 poin. Sehingga totalnya sekarang Magnus Carlsen mendapatkan 18 poin dan pesaing terdekatnya adalah Wesley So dengan 16,5 poin kawan. Akan tetapi kawan, jika Magnus nanti yang menang di event turnamen ini, Magnus Carlsen nanti tidak akan mendapatkan poin Grand Chess Tour. Karena Magnus Carlsen bukan pemain tetap kawan, hanya pemain bintang tamu di event ini kawan, untuk mengisi meriahnya turnamen ini kawan. Karena kehadiran Magnus Carlsen ini juga ditunggu-tunggu oleh para pesaing-pesaing atau pemain-pemain lainnya kawan. Tapi masih ada Blitz yang kedua nanti malam kawan, jadi ada kesempatan Wesley So, Jordan Van Foreest untuk mengejar Magnus Carlsen. Mungkin Magnus Carlsen bisa saja terpleset. Dan untuk game kali ini kita akan tetap mengulas permainan Magnus Carlsen kawan. Dan game yang saya pilih ini saat berhadapan dengan Shahriar Mamedyarov di babak ke-16 kawan. Di sini Magnus Carlsen ada misi balas dendam, di mana pada game Rapid Magnus Carlsen dikalahkan oleh Mamedyarov. Sekarang Magnus Carlsen pegang putih, nanti pada Blitz yang kedua Carlsen akan pegang hitam saat menghadapi Mamedyarov kawan. Dan di sini Carlsen mengawali dengan pembukaan kuda F3, bermain dengan ready opening, dibalas dengan pion D5. Pion G3, pion G6, gajah G2, gajah G7, kita temui permainan King's Indian Attack variasi double Fianchetto, dan di sini pion D4. Kuda F6, rokade, selanjutnya pion C4 menantang pertukaran pion atau melakukan pengorbanan pion untuk sementara. Ditolak, pion C6 dimainkan. Kuda C3 dan barulah sekarang pion D pukul pion C4. Lanjut Mamedyarov. Setelah hitam melakukan pukulan terhadap pion C4, tentu kontrol petak pusat sekarang bisa didapat oleh putih dengan pion E4-nya. Inilah yang dilakukan oleh Carlsen. Dengan melakukan pengorbanan satu pion mendefleksikan posisi pion hitam, kontrol petak pusat di baris kelima ini sudah didapat oleh Carlsen dari 2 pionnya. Pion B5 sekarang dimainkan oleh Mamedyarov. Menteri bergerak ke peta E2 untuk memperkuat posisi pion dari ancaman pion B4 ancam kuda, sehingga pion ini sudah tidak ada yang menjaga. Kuda hitam bisa ambil pion ini ke depannya kawan. Di sini kawan, Mamedyarov melanjutkan dengan gajah bergerak ke peta A6, bukan pilihan terbaik. Di posisi ini, di game-game terdahulu, kuda B berkembang ke peta D7, gajah bergerak ke peta G4, ataupun gajah ke B7 merupakan pilihan utama kawan. 3 pilihan utama bagi hitam, ataupun engine menyarankan yang paling kuat ini langsung bermain dengan pion B4 untuk usir kuda terlebih dahulu. Kuda ke D1, selanjutnya bisa melanjutkan gajah ini ke peta A6. Itulah yang dipilih oleh Stockfish. Tidak terburu-buru langsung memainkan gajah berkembang ke peta A6 yang dipilih oleh Mamedyarov. Ide gajah ke peta A6 ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-9 ini di database-nya chess.com. Pion A3 untuk menghentikan laju pion B4 hitam, dan di sini gajah ditarik mundur lagi ke peta B7. Karena tugas di diagonal ini sudah tidak ada lagi kawan, pergerakan pion B-nya sudah dibatasi oleh pion A3, jadi dia ingin mengimbangi gajah Fianchetto putih di peta G2 ini. Dan Carlsen mendorong pionnya kawan, ancam kuda ke D5 menantang pertukaran kuda. Carlsen menolak, dia mendorong pionnya maju ke E6 menantang pertukaran agar diagonal ini terbuka.
Dan tantangan ini ditolak, harusnya pion ini didorong maju satu peta atau paling kuat adalah 2 peta ke peta F5 kawan. Tapi di sini Mehmet Yarob bermain dengan gajah C8 dan ini merupakan langkah kekeliruan kawan. Dengan gajahnya tadi satu berkembang ke peta A6, kemudian balik lagi ke peta B7, mundur lagi ke peta C8 merupakan langkah kekeliruan dan sekarang posisi hitam semakin dalam tertekan. Apabila pada posisi ini kawan hitam menindaklanjuti atau menerima tantangan seperti ini masih bisa dipukul balik oleh menteri skak dan raja bergeser, kuda memberikan ancaman skak di sini, menteri bergeser ke sini mungkin untuk membackup peta F7 dan di sini menteri putih bisa bergeser terlebih dahulu ke H3 memberikan ancaman skak mat, pion didorong maju dan putih akan melanjutkan dengan langkah menunggu gajah D2 memperkuat posisi kudanya ataupun juga mempersiapkan bentengnya segera keluar ataupun pada posisi ini kuda ini bisa saja lompat ke peta ini kawan, ke peta E6. Ancam benteng, ancam gajah juga ancaman garbuan terhadap menteri serta benteng. Posisi kuda juga cukup bagus untuk beraksi. Kalau kuda ini dipin oleh gajah di peta C8, selanjutnya adalah kuda pukul kuda. Setelah dipukul balik, gajah siap pukul balik dengan ancaman pada benteng yang ada di peta A8, diblokade oleh kuda di C6 dan di sini kuda bisa melanjutkan sikat gajah yang ada di peta D7 melakukan penawaran pertukaran menteri. Kalau diterima seperti ini saya lanjutkan agak panjang sedikit kawan dan di sini gajah akan pukul benteng mungkin, tapi langkah terbaik pada posisi ini adalah benteng ini bergeser ke peta C8 terlebih dahulu kawan. Tapi kalau gajah langsung ambil benteng, di sini putih juga bisa melanjutkan ambil kuda ancam benteng. Kalau benteng berbalik ancam gajah, gajah bisa bergeser ke sini. Kalau diancam lagi bisa ambil pion yang ada di sini, mungkin gajah akan ditarik mundur dan coba hitung kawan. Putih mempunyai 4 perwira, sedangkan hitam hanya mempunyai 2 perwira saja. Jelas keuntungan didapat oleh putih. Sedikit panjang variasinya kawan. Tapi di sini tadi kita tidak lihat langkah pertukaran pion langsung. Di sini tadi gajah C8 pilihan Mehmet Yarob dan direspon dengan langkah kuda ke G5 memberikan backup bagi pion ataupun incar pion ini ke depannya nanti. Memaksa pertukaran dengan benteng hitam tentu akan menguntungkan bagi putih. Pion F6 sekarang. Kuda lompat ke F7. Kuda yang sangat berani kawan langsung menusuk di area pertahanan hitam. Cukup menjengkelkan posisi kuda seperti ini kawan. Posisinya sekarang ancam menteri. Kalau disikat oleh benteng yang masih bisa disikat oleh pion, tentu putih akan untung dengan pertukaran kualitas seperti ini kawan. Benteng E1 siap dimainkan mendukung menteri. Juga pergerakan gajah pun siap dikembangkan selanjutnya kawan. Tentu putih akan mendapatkan keuntungan besar. Tapi di posisi ini Mehmet Yarob tidak terburu-buru memindahkan menterinya kawan. Dia beradu kuda pukul kuda C3 terlebih dahulu, juga dalam posisi ancam menteri dengan tempo skak. Jadi kuda ini harus disikat terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk ambil menteri hitam kawan, karena kalian kalah tempo. Setelah raja bergeser, kuda ini masih aman dari ancaman perwira putih. Hitam mendapatkan kuda yang ada di peta D8. Gantian sekarang hitam yang bisa menang. Jadi dalam posisi kena tempo skak ini, kuda ini disikat oleh Carlsen dengan pion B. Dan selanjutnya menteri ini bergerak ke peta E8. Menteri ini bagusnya bergerak ke peta B6 menurut Stockfish kawan. Tapi Mehmet Yarob memilih peta E8 dengan ide sikat pion nanti mendapatkan kuda di peta F7 ke depan. Dibiarkan saja oleh Magnus Carlsen, dia melangkah dengan pion A4 untuk merusak bangunan pion hitam. Pion putih nanti tidak akan berani untuk pukul balik jika terjadi pertukaran di peta B5 karena posisinya kena pin dari gajah terang putih kawan. Dan di sini Mehmet Yarob tetap melanjutkan sikat pion E6 dengan gajah. Di sini kuda lompat ke peta H6, lanjut Magnus Carlsen tidak terburu-buru ambil gajah ini kawan. Dia ingin membuka diagonal ini dengan mendapatkan tempo skak. Langsung disikat oleh gajah gelap hitam dan sekarang ambil gajah terang hitam di peta E6 dengan tempo skak. Raja naik ke peta G7, selanjutnya gajah gelap pukul gajah gelap H6 lanjut Carlsen. Dipukul balik oleh raja, ya termasuk langkah paksaan. Raja ini sudah keluar ke area pertahanannya kawan. Dan barulah sekarang Carlsen melanjutkan pion A pukul pion B5. Tidak akan berani dipukul balik menggunakan pion C, bentengnya bisa tewas. Pion A5 dimainkan oleh Mehmet Yarob.
Kalau dipukul menggunakan end pasen, ya pion ini masih bisa dipukul balik kawan dengan benteng ataupun dengan kuda. Jadi Carlsen tidak memukul balik menggunakan end pasen, dia memilih untuk ambil pion C6. Dan dua petak lagi bisa promosi, pion bebas yang cukup mengganggu apalagi di tangan Carlsen. Pion seperti ini sangat kuat kawan, apalagi nanti bisa mendapatkan dukungan dari saudaranya di lajur D ini ke depan. Satu petak bisa berkoneksi dua pion putih. Benteng A7 untuk menghadang pergerakan pion putih yang bisa juga untuk mengancam kuda dan discover attack juga bagi bentengnya ke depan. Dan di sini Carlsen melanjutkan dengan pion D5, mengkoneksikan dua pionnya agar tidak mendapatkan ancaman kawan dan juga mengosongkan petak atau membuka petak gelap ini kawan, diagonal gelap. Menteri siap beraksi melakukan skak dan benteng bisa jatuh. Terlebih dahulu raja mundur ke petak G7 lanjut Mehmed Yarob. Menteri bergeser ke petak E3 ancam benteng. Setelah benteng digeser ke petak C7, benteng hitam sudah tidak mempunyai banyak petak yang efektif kawan. Kalau tetap mempertahankan pionnya ini, anggap saja bergeser mundur lagi ke petak A8. Maka putih atau Carlsen menggeser benteng F-nya bergeser ke lajur B kawan. Tentu dengan kekuatan dua benteng di sayap menteri ini, di sisi yang semi terbuka dan terbuka full, tentu kekuatan dua benteng ini jangan diragukan lagi, apalagi Carlsen yang pegang. Benteng digeser ke C7 merelakan pion A5-nya langsung diambil oleh Carlsen. Selanjutnya adalah menteri bergeser ke petak D8. Berada di satu diagonal terhadap benteng putih, kemungkinan benteng ini siap untuk pukul pion yang ada di petak C6, menantang pertukaran benteng dan mendapatkan satu pion. Tidak dihiraukan oleh Carlsen, dia memilih dengan langkah menteri ke petak F4. Dan di sini benteng ambil pion C6 oleh Mehmed Yarob, di sini dipukul balik oleh pion. Menteri hitam ambil benteng putih A5 dan di sini kawan, benteng bergeser ke B1 untuk mendukung menterinya siap pukul kuda di petak B8. Kuda ke A6 juga untuk menghentikan laju pion ke depan kawan dan dibalas dengan benteng B7. Lanjut Carlsen sudah menempati baris ke-7 kawan. Baris belakangnya putih ini masih cukup aman kawan karena di sini masih ada gajah Viacento yang siap memblokade jika ada ancaman skak dari menteri hitam. Jadi tak ada masalah, raja pun juga siap naik ke petak terang nanti. Sudah tidak ada masalah lagi. Dan di posisi ini Carlsen selain untuk membackup pionnya didorong maju juga sedang menyerang pion E7 kawan. Di sini diantisipasi dengan langkah menteri ke petak C5 oleh Mehmed Yarob melindungi pionnya dan menteri putih bergerak ke petak E4. Lanjut Carlsen memperkuat pion juga mendukung bentengnya untuk serang pion yang ada di petak E7. Di backup oleh benteng F7. Menteri bergeser ke E6 untuk persiapan gajah apakah siap bergerak untuk sikat benteng ke depannya kawan. Di sini menteri hitam bergerak ke petak D6. Lanjut Mehmed Yarob menantang pertukaran menteri. Mungkin pada posisi ini kawan, kalau dalam permainan klasikal patutnya layaknya hitam ini sudah menyerah karena posisinya benar-benar kolaps kawan. Pion ini segera bisa mendapatkan dukungan. Pion yang ada di petak E7 juga dapat ancaman. Gajah terang putih siap bergerak untuk memberikan dukungan bagi menteri sikat benteng. Memang patutnya hitam sudah dalam posisi kolap, sudah patutnya menyerah. Mehmed Yarob dalam permainan blitz ini berharap Magnus Carlsen blunder ataupun juga hilang fokus, atau berharap waktu Carlsen ini juga sudah habis, bisa menang waktu. Mungkin itulah harapannya kawan. Mehmed Yarob tadi bermain dengan menteri ke petak D6. Dan selanjutnya gajah D5. Terjadi pertukaran menteri di sini oleh Mehmed Yarob, dipukul balik oleh gajah, ancam benteng, dan benteng mundur ke petak F8. Masih belum mau menyerah Mehmed Yarob. Selepas ini kawan, benteng ambil pion yang sudah tidak dijaga petak E7 skak, raja bergerak ke petak H6, dan pion didorong maju ke petak C7 membuat Mehmed Yarob menyerah di langkah ke-34 ini. Sudah tidak bisa apa-apa lagi kawan, petak terang ini sudah mendapatkan dukungan dari gajah terang. Jadi pion ini bisa promosi, kalau kalian sikat dengan benteng tentu masih bisa disikat balik dengan gajah. Nanti hitam akan tinggal kuda saja. Ataupun pada posisi ini kalau kalian sikat langsung pion ini, ya tetap saja putih akan tetap menang. Pion hitam di lajur C akan habis. Di langkah berikutnya kawan dengan gajah atau dengan benteng. Dan pion di lajur C putih ini akan melenggang bisa promosi. Jadi pada posisi ini saat kalah jumlah perwira,
Saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi permainan ini kawan. Kita mulai game baru. Silakan buka papan baru kawan di warung kopi atau di pos ronda jika dalam posisi seperti ini. Tapi jika lawan kalian tetap ngeyel, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kalian kawan? Kalau lawan tetap ngeyel seperti ini. Itulah kawan misi balas dendam dari Magnus Carlsen saat menghadapi Mehmet Yarob. Dalam permainan rapid, Mehmet Yarob menang. Sekarang di blitz pertama, Carlsen menang. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.